Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Pratama dengan NIM 2313168. Akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul mensinergikan IQ, EQ, dan SQ dalam Islam Wasatiyah. IQ adalah singkatan dari Intellectual Quotient, yang merupakan kemampuan intelektual, analisa, logika, dan rasionalitas. Ia merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. Orang dengan kecerdasan intelektual yang baik, baginya tidak ada informasi yang sulit. Semuanya dapat disimpan dan diolah untuk pada waktu yang tepat dan pada saat dibutuhkan, diolah dan diinformasikan kembali. Proses menerima, menyimpan, dan mengolah kembali informasi, baik informasi yang didapat lewat penglihatan, pendengaran, dan penciuman, biasa disebut berpikir. Berpikir adalah media untuk menambah khazanah otak manusia. Dengan daya pikirnya, manusia berupaya mensejahterakan diri dan kualitas hidupnya. Pentingnya mendayagunakan akal sangat dianjurkan oleh Islam. Tak terhitung banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mendorong manusia untuk selalu berpikir dan merenung. Redaksi Al-Quran dan Al-Hadis tentang berpikir atau mempergunakan akal cukup variatif. Ada yang dalam bentuk khobariyah, insaiyah, istifham inkari. Semuanya itu menunjukkan betapa Islam sangat concern terhadap kecerdasan intelektual manusia. Manusia tidak hanya disuruh untuk memikirkan dirinya, tetapi juga dipanggil untuk memikirkan alam semesta. Berikut adalah ayat yang berkaitan tentang berpikir. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 24, mengajak manusia untuk memikirkan proses turunnya hujan dan manfaat air hujan bagi kehidupan di muka bumi. EQ adalah kecerdasan emosional, yang berarti kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosional mengajarkan tentang integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, dan penguasaan diri. Seseorang dapat melakukan sesuatu dengan didorong oleh emosi, dalam arti bagaimana yang bersangkutan dapat menjadi begitu rasional di suatu saat dan menjadi begitu tidak rasional pada saat yang lain. Dengan demikian, emosi mempunyai nalar dan logikanya sendiri. Tidak setiap orang dapat memberikan respon yang sama terhadap kecenderungan emosinya. Seseorang yang mampu mensinergikan potensi intelektual dan potensi emosionalnya berpeluang menjadi manusia utama dilihat dari berbagai aspek. Jenis dan sifat emosi: amarah, kesedihan, rasa takut, cinta, kenikmatan, malu, jengkel, dan terkejut adalah jenis dan sifat emosi. Dalam Al-Quran, aktivitas kecerdasan emosional seringkali dihubungkan dengan kalbu. Di dalam Al-Quran dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis dan sifat kalbu, seperti dalam berikut ini, yaitu ada kalbu positif. Kalbu yang penuh rasa takut terdapat dalam surah Al-Kahf ayat 33. Kalbu yang berpikir terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 46. Dan kalbu yang tenang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 6. Selanjutnya ada kalbu negatif, yaitu kalbu yang berdosa terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 12. Kalbu yang terpecah-pecah dalam surah Al-Hasyr ayat 14. Dan kalbu yang melampaui batas terdapat dalam surah Al-Yunus ayat 74. Spiritual quotient atau kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan yang menilai bahwa tindakan seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain.
Dapat dikatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah dalam upaya menggapai kualitas yang hanif dan ikhlas. SQ berpusat pada hati nurani atau fuad. Di samping itu, secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa penciptaan fuad selaku komponen utama manusia terjadi pada saat ia masih dalam rahim ibunya. Hal ini terdapat dalam surah Al-Sajdah ayat 9. Tentunya ada makna yang tersirat di balik informasi Allah tentang penciptaan fuad, karena Sang Pencipta tidak memberikan informasi yang sama tentang penciptaan akal dan kolbu. Isyarat dapat ditangkap dari perbedaan tersebut bahwa ada kebenaran suara fuad jauh melampaui kebenaran suara akal dan kolbu. Kesimpulan, Al-Quran dan hadis menjelaskan begitu gamblang dan halus mengenai akal dan fuad sebagai pusat EQ, IQ, dan SQ, menunjukkan bahwa Islam memberikan apresiasi yang sama terhadap ketiga sistem kecerdasan tersebut. Hubungan ketiganya dapat dikatakan saling melengkapi dan mempengaruhi. Namun SQ merupakan prima causa atau faktor utama dari IQ dan EQ. SQ mengajarkan interaksi manusia dengan Sang Khalik, sementara EQ dan IQ mengajarkan interaksi manusia dengan dirinya dan alam semesta. Manusia tidak akan mencapai status khalifah jika ketiganya tidak terlaksana sesuai proporsinya. Islam memberikan penekanan terhadap hablum minallah dan hablum minannas, maka dapat diyakini bahwa keseimbangan IQ, EQ, dan SQ merupakan pokok dari ajaran Islam. Selama ini orang sadar atau tidak sadar turut mengagungkan dan memberi penekanan terhadap pendidikan akal dengan mengesampingkan pendidikan hati atau kolbu dengan hati nurani. Berarti orang Islam telah mengabaikan semangat dan ajaran agamanya. Kondisi tidak ideal ini sudah waktunya diakhiri dengan memberikan pendidikan dan kepedulian yang sama terhadap IQ, EQ, dan SQ. Terima kasih atas atensinya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.